束だよいつかまた同じ笑顔で Halo guys, sebelumnya aku ucapin selamat datang kembali di channel Kotak Anime. Jadi seperti di judul video kali ini, aku akan membahas kelanjutan cerita Tongkat Sihir dan Pedang Wistoria. Nah, bagi kamu yang gak suka spoiler, boleh di skip aja. Bagi yang suka, jangan lupa dukung aku dengan like and subscribe, karena aku akan menceritakan alur-alur anime yang kamu sukai. Nah, tanpa banyak basa-basi lagi, ayo kita bahas alur ceritanya. Melihat ada yang terbunuh, masyarakat sekitar pun menjadi ricuh dan bertanya-tanya apa yang terjadi di sini. Karena seorang penyihir tinggi dari menara telah dibunuh. Lalu Colette pun datang dan permisi kepada orang yang di sana dan melihat ke depan. Setelah melihatnya, Colette pun terkejut karena itu adalah Julius. Para penyihir dari Paksi Es pun datang menghampiri dan berkata agar Julius sadar dan berkata bahwa ini pasti bercanda. Sementara itu, Colette masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya dan berkata Julius tidak mungkin mati. Julius tidak boleh mati. Lalu Will pun datang menghampiri dan terkejut. Will langsung saja mendekati tubuh Julius. Namun para penyihir dari Paksi Es melarang Will mendekat. Karena ini adalah masalah Paksi Es. Para penyihir dari Paksi Es pun memerintahkan kepada siapapun yang tidak ada urusan dengannya menyingkirlah. Dan mereka mengamankan blok-blok di sekitar dan menutup gerbang dan mencari tahu siapa yang melakukan ini. Lalu mereka berlima pun menjauh dan mereka berpikir hal yang sama bahwa jangan-jangan ini ulah Gohtia. Lalu Will pun melihat ke seekor burung yang terbang di dekatnya. Lalu singkat cerita, di dekat alun-alun kota, Colette menangis dan berkata ini semua salahnya. Jika saja dia tidak menyarankan untuk berkumpul, maka Julius tidak akan mati. Mereka pun memujuk Colette dan mengatakan agar Colette tidak menyalahkan dirinya atas kejadian yang menimpa Julius. Lalu Will pun ingin mengatakan sesuatu tentang Julius, tetapi dia memilih tidak mengatakannya karena dia sendiri belum yakin. Lihana melihat ke arah Will dan menyadari bahwa ada sesuatu yang dipikirkan oleh Will. Lalu Wignall pun bertanya-tanya jika ini ulah Gohtia, kenapa mereka mengincar Julius. Sion pun merasa meragukan karena Julius tidak mudah percaya dan selalu berhati-hati. Seharusnya Julius tidak akan membiarkan dirinya ditemukan dengan mudah. Lalu Will mengatakan dengan jelas bahwa Julius mempelajari sesuatu dan apapun itu, itulah yang membuatnya menjadi sasaran. Lalu Lihana pun bertanya, jadi apa yang harus mereka lakukan sekarang? Will pun menjelaskan bahwa mereka sebaiknya kembali ke Paksi masing-masing. Mereka mungkin akan memberi mereka perintah yang berkaitan dengan insiden ini. Dan mulai sekarang mereka harus tetap waspada. Dan Will menegaskan agar mereka jangan gegabah dan tetap tenang. Lalu singkat cerita, di sebuah jalan kota, Lihana mengatakan bahwa Will menyuruh mereka semua untuk tenang dan bertanya-tanya kenapa Will malah datang ke tempat kejadian pembunuhan Julius di siang bolong. Will pun mengatakan maaf karena ada sesuatu yang ingin Will periksa. Lalu Kiki pun mengeong karena ada serpihan es. Lalu Will menjelaskan bahwa Kiki tahu semua ciri khas sihir mereka semua. Dan Kiki mengandus mantra yang diucapkan Julius di saat-saat terakhirnya. Lalu Will menjelaskan bahwa sekarang mereka tahu dengan pasti bahwa ini bukan hanya tipu daya penyihir. Lihana pun kebingungan. Lalu Lihana mengatakan bahwa dia rasa sulit untuk mempercayai bahwa seseorang dari Paksi Es melewatkan petunjuk yang begitu penting. Dan mereka berdua pun mungkin sudah semakin dekat dengan pelakunya. Lalu Will pun berpikir. Setelah itu Will memperjelas bahwa pelaku yang membunuh Julius menggunakan sihir kegelapan dan melihat tidak ada tanda-tanda perlawanan, seolah-olah pelakunya adalah orang yang mengenal Julius. Lalu Lihana bertanya bagaimana Will bisa tahu. Lalu Will menjelaskan bahwa dia mendengar dari para penyihir tinggi di menara yang membicarakannya pagi ini. Mereka membuat fakta bahwa mereka menemukan jejak sihir kegelapan di tempat kejadian. Lalu Lihana pun bingung kenapa Will bisa mendengar percakapan itu bahkan tanpa mantra. Lalu Lihana bertanya, jadi apakah menurut Will pelakunya adalah orang yang mengenal Julius? Will pun menjelaskan bahwa itu benar karena Julius langsung menerima pukulan fatal itu.
Karena mereka tahu bahwa Julius adalah penyihir yang hebat. Jika sebuah mantra dirapalkan dalam jarak dekat, Will sangat yakin bahwa Julius bisa menahannya dengan tepat waktu. Jadi sangat wajar jika dia berasumsi bahwa ini dilakukan oleh seseorang yang mengenalnya dan melakukannya di saat mereka sedang berbicara. Namun menurut Will tentu saja masih terlalu cepat menyimpulkannya, karena masih ada kemungkinan adanya serangan jarak jauh atau serangan mendadak. Lalu Will mengatakan sebelum mereka melakukan sesuatu, dia ingin berbicara dengan Lunais dan Georgia dan menanyakan kepada mereka apakah mereka menyadari sesuatu pada Julius sebelum diserang. Lihanna yang mendengar itu pun menyadari bahwa itu adalah penyihir yang selalu bersama Julius. Lalu Will pun mengajak Lihanna pergi. Lalu sebelum itu Lihanna pun memperjelas dan bertanya menurut Will siapa yang melakukannya. Will pun mengatakan bahwa dia bohong jika dia tidak punya petunjuk apapun, tetapi penggunaan sihir kegelapan. Lalu saat Will mengucapkan itu, Will menyadari bahwa ada yang memperhatikannya. Lalu Will pun menoleh. Lihanna pun bingung dan bertanya ada apa kepada Will. Will pun sangat yakin bahwa dia merasa ada yang mengawasi mereka, tetapi sepertinya Kiki tidak menangkap jejak sihir lainnya. Lalu Will pun mengatakan tidak ada apa-apa kepada Lihanna dan menyuruh Lihanna melupakannya. Lalu Will pun mengajak Lihanna kembali ke menara. Jika mereka kembali ke faksi mereka, maka mereka tidak akan memiliki kebebasan lagi. Dan itu membuat Lihanna takut karena ada hukuman yang menanti mereka. Dan itu membuat Lihanna takut akan hidupnya. Singkat cerita, di menara serata pertama, orang-orang bertanya kepada Charles, apakah benar ada seorang penyihir dari faksi S yang terbunuh? Dan apakah itu ada hubungannya dengan pengkhianat di Terminalia yang orang-orang bicarakan? Charles pun dengan panik dan ragu mengatakan bahwa ada perintah untuk tidak membicarakan semua hal yang berhubungan dengan insiden tersebut. Jadi Charles meminta maaf karena dia tidak bisa menceritakan apapun. Lalu mereka memujuk Charles agar memberi tahunya. Lalu Will pun lewat di depan mereka dan mereka menyapa Will. Lalu Will pun menemui temannya Julius di faksi S. Lalu Will berkata bahwa dia tahu ini sulit. Jadi dia berterima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk berbicara. Lalu Will berkata bahwa dia hanya ingin tahu apa mereka ingat apa yang Julius lakukan kemarin. Mereka pun mengatakan bahwa Julius meninggalkan menara sendiri di malam hari untuk bertemu dengan Will dan yang lainnya. Sebelum itu Julius masih seperti biasanya, bertingkah seolah-olah dia yang memiliki tempat dan mengejek mereka berdua karena kembali dengan kondisi lelah setelah latihan. Dia hampir pingsan. Lalu mereka pun menceritakannya bahwa Julius mengajak mereka minum di tempatnya Gina di saat mereka sudah menyelesaikan latihannya, dan Julius berjanji akan mentraktir mereka berdua. Hal itu sangat membuat mereka senang, tetapi itu tidak akan pernah terjadi lagi karena Julius sudah tidak ada. Jika dia tidak meninggalkan menara untuk bertemu dengan Will dan yang lainnya, maka Julius mungkin masih hidup. Will pun langsung meminta maaf. Lalu temannya Julius mengatakan agar Will jangan meminta maaf. Lalu Will pun berpikir bahwa ini adalah bukti bahwa Julius diserang saat perjalanan menuju bar. Lalu Will mengatakan bahwa dia masih ada satu pertanyaan. Lalu Jorwa dan Lunais mengatakan bahwa Julius tahu semua tentang kondisi penyihir itu, dan mereka tidak tahu apa-apa sebelum Julius menceritakannya. Will pun mengatakan jadi begitu, karena Will juga berpikir demikian. Lalu terdengar suara Lihanna dari bola yang dipegang Will. Terdengar suara bahwa Lihanna menyuruh Will untuk datang karena dia sudah menangkap burung esnya. Will pun mengatakan kerja bagus kepada Lihanna karena dia baru saja berbicara dengan Jorwa dan Lunais dan sepertinya dia benar. Lalu Lihanna pun bertanya kapan mereka akan bergerak. Will pun menegaskan bahwa malam ini. Singkat cerita, di malam hari terlihat Emma yang sedang berjalan di lorong kota dan membawa sebuah karangan bunga. Lalu Will dan Lihanna memanggil Emma. Lalu Emma bertanya apa yang Will dan Lihanna lakukan di sini. Lalu Lihanna pun mengatakan bahwa dia juga ingin bertanya kepada Emma apa yang Emma lakukan di sini. Emma pun menjelaskan bahwa dia hanya melakukan tugas faksi. Mereka meminta Emma untuk mempersiapkan bahan-bahan untuk mantra. Lalu Lihanna bertanya kembali, lalu bunga itu untuk apa? Emma menjelaskan bahwa bunga itu adalah Belledors.
Dia memetiknya dari dungeon dan mereka sedikit langka, tetapi dia berhasil menemukannya. Lalu Will mengatakan bahwa dia berani bersumpah bahwa Emma mengidap penyakit Floraphagia. Itu adalah kondisi di mana kulit akan melepuh jika tubuhmu menyentuh bunga. Lunais dan Jorua yang menceritakannya kepada Will bahwa Emma dan Julius berasal dari keluarga bangsawan dan mereka berdua sudah mengenal sejak kecil dan mengetahui tentang penyakit dan apapun tentang semuanya. Pada malam itu, Julius melihat Emma memegang sebuah bunga di sini pada serata pertama. Julius adalah orang pertama yang melihat ada yang tidak beres. Lagi pula, kenapa seorang gadis dengan Floraphagia membawa buket bunga Belledors? Jadi Julius berpikir bahwa dia akan menemui Emma sebelum menuju ke bar. Lalu Emma mengatakan bahwa itu seperti menuduh dialah yang membunuh Julius. Lalu Emma menegaskan bahwa dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Lalu Will berkata maafkan dia karena Julius cukup baik hati dan meninggalkan mereka sebuah petunjuk. Lalu Will melepas ekor burung es dari sangkar. Emma pun melihat seekor burung yang terbuat dari es itu. Lihanna mengatakan bahwa mereka menangkapnya berterbangan di luar menara. Dan dengan sisa kekuatan yang Julius miliki, Julius memanggil es guardian. Para guardian bertindak sendiri. Dia hanya melakukan apa yang pemanggilnya minta. Dan Julius mengerahkan seluruh energinya yang dia punya untuk memastikan guardian ini tetap aktif bahkan setelah kematiannya. Dan pada guardian ini Julius memberi perintah untuk terbang di atas kepala pelaku. Dan mereka mengatakan bahwa Emma, kaulah orang yang menyerang Julius. Mendengar itu, bunga yang Emma pegang pun jatuh terlepas dari tangannya. Lalu Emma tertawa dan mata Emma terlihat berubah menjadi hitam. Lalu Emma menggunakan sihir kegelapan dan bersiap menyerang mereka. Melihat itu, Will pun menarik pedangnya. Lihanna pun mengatakan cukup sampai di sini dan menyuruh penyihir kegelapan itu menunjukkan dirinya. Lalu Will mengatakan bahwa Emma adalah penyihir angin. Dia bukan seorang multos, jadi Emma tidak mungkin bisa merapalkan sihir kegelapan. Dan Will berpikir bisa saja Emma telah menipu mereka semua, atau Emma sedang dikendalikan oleh seseorang dengan sebuah mantra boneka. Lalu keluarlah seorang wanita yang mengatakan bahwa bocah, kau menangkapku. Datanglah kepadaku adik kecil, maka kalian berdua akan menjadi peliharaan yang sangat lucu. Terima kasih telah menonton video ini ya. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe, and see you the next video. Bye bye.